Isi otak orang pemalas versus isi otak orang sukses. Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Halo semuanya, gua Adi Ari Kesuma dan selamat datang di channel ini. Di video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana otak bekerja. Apa yang membedakan cara berpikir mereka yang malas dan mereka yang sukses. Serta apa yang bisa kita pelajari untuk memperbaiki diri. Jadi, kalau kalian mau tahu bagaimana membangun pola pikir sukses, simak terus sampai habis. Salah satu perbedaan terbesar antara otak orang pemalas dan orang sukses terletak pada cara mereka memproses informasi dan merespon motivasi. Dalam otak kita, ada dua sistem utama yang mempengaruhi perilaku. Satu, sistem limbik, bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi, kesenangan, dan respon cepat terhadap rangsangan. Dua, prefrontal cortex, bagian otak yang mengelola perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Orang pemalas cenderung lebih banyak menggunakan sistem limbik, yang membuat mereka lebih fokus pada hal-hal yang memberikan kesenangan instan, seperti bermain game, menonton film, atau scrolling media sosial. Ini dikenal sebagai instant gratification bias, yaitu kecenderungan untuk mengutamakan kepuasan jangka pendek dibandingkan manfaat jangka panjang. Sebaliknya, orang sukses lebih banyak menggunakan prefrontal cortex yang memungkinkan mereka merencanakan langkah-langkah ke depan. Mereka mampu menunda kepuasan demi mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan, yang dikenal sebagai delayed gratification. Otak orang pemalas dan orang sukses juga memiliki perbedaan signifikan dalam cara mereka memandang kegagalan. Bagi orang pemalas, kegagalan seringkali dianggap sebagai akhir dari segalanya. Mereka melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka, sehingga lebih memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Dalam psikologi, ini disebut learned helplessness, yaitu keadaan di mana seseorang merasa tidak berdaya karena terlalu sering mengalami atau membayangkan kegagalan. Kecenderungan ini diperparah oleh aktivitas berlebihan di amigdala, bagian otak yang terkait dengan rasa takut dan stres. Ketika menghadapi tantangan, otak mereka mengeluarkan sinyal berhenti sebagai bentuk perlindungan diri. Akibatnya, mereka lebih sering memilih untuk menyerah sebelum mencoba. Sebaliknya, orang sukses memandang kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Otak mereka merespon kegagalan dengan cara mencari solusi atau alternatif lain. Mereka menggunakan growth mindset, sebuah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pengalaman. Menurut penelitian, respon ini melibatkan aktivitas tinggi di prefrontal cortex yang memungkinkan mereka menganalisis situasi dan merencanakan langkah berikutnya. Mereka memahami bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, bukan alasan untuk berhenti. Waktu adalah salah satu aset terpenting dalam hidup, dan cara seseorang mengelolanya mencerminkan bagaimana otak mereka bekerja. Orang pemalas seringkali terjebak dalam time blindness, yaitu ketidakmampuan untuk menyadari pentingnya waktu. Mereka cenderung merasa bahwa mereka memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan segala sesuatu, sehingga terus menunda pekerjaan. Penundaan ini menciptakan lingkaran setan. Semakin lama mereka menunda, semakin besar rasa bersalah yang muncul, tetapi semakin sulit pula mereka untuk memulai. Secara neurologis, otak mereka mengeluarkan lebih banyak kortisol atau hormon stres, yang justru memperparah kecenderungan untuk menghindari pekerjaan. Sebaliknya, orang sukses memandang waktu sebagai aset yang tidak dapat digantikan. Otak mereka dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dengan cara yang terstruktur. Mereka menggunakan metode seperti time blocking untuk mengalokasikan waktu secara efektif, serta memprioritaskan tugas yang memberikan dampak terbesar. Dalam otak mereka, koneksi neuron yang terkait dengan disiplin semakin kuat karena kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Ini dikenal sebagai neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan berkembang berdasarkan pengalaman. Kebiasaan adalah hasil dari pengulangan tindakan yang memperkuat jalur saraf di otak kita. Kebiasaan buruk memperkuat jalur yang membuat seseorang malas, sementara kebiasaan baik memperkuat jalur yang mendukung produktivitas. Kebiasaan orang pemalas biasanya terbentuk dari pola pikir yang tidak terencana. Mereka cenderung mengikuti naluri atau keinginan sesaat tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kebiasaan seperti bangun siang, menunda pekerjaan, atau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hiburan menciptakan jalur saraf yang menguatkan perilaku tidak produktif.
Sebaliknya, orang sukses membangun kebiasaan dengan penuh kesadaran. Mereka memahami bahwa otak butuh waktu untuk membentuk kebiasaan baru, biasanya sekitar 21 hingga 66 hari menurut penelitian. Salah satu aspek penting yang membedakan otak orang pemalas dan orang sukses adalah cara mereka mengelola emosi. Orang pemalas seringkali menghindari emosi negatif, seperti stres, takut gagal, atau rasa tidak nyaman. Mereka menggunakan mekanisme pelarian, seperti menghabiskan waktu dengan hiburan atau menunda pekerjaan. Sayangnya, ini hanya memperburuk kondisi mental mereka dalam jangka panjang. Sebaliknya, orang sukses menghadapi emosi negatif secara langsung. Mereka menggunakan teknik seperti mindfulness untuk tetap fokus pada saat ini, atau cognitive reframing untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Dengan begitu, mereka mampu mengubah tekanan menjadi motivasi. Otak kita adalah alat yang luar biasa, tapi cara kita menggunakannya akan menentukan apakah kita sukses atau tidak. Orang sukses tidak dilahirkan berbeda. Mereka hanya membuat pilihan yang lebih baik, melatih kebiasaan yang positif, dan mengelola pikiran mereka dengan lebih baik. Kalau kalian merasa memiliki pola pikir malas, jangan khawatir. Otak kita memiliki kemampuan untuk berubah, selama kita mau memulai. Fokuslah pada langkah kecil, dan perhatikan bagaimana perubahan itu perlahan membentuk masa depan kalian.